Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak soleh-solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pagi yang cerah, senyum ceria, Allahu Akbar. Nah, kita kembali lagi di pembelajaran tematik. Sudah siap belajarnya? Harus siap ya. Sekarang kita akan belajar masih di tema 2, subtema 2, tapi di pembelajaran 3 dan 4. Kakak-kakak buka bukunya di halaman 57 ya. Perhatikan yang paling bawah. Ada ajakan, ayo belajar. Kita akan belajar tentang makanan sehat untuk beraktivitas. Setelah berlatih menari, Lana merasa lapar. Tahukah kamu kenapa Lana itu bisa lapar? Jawabannya yaitu karena untuk beraktivitas, tubuh itu membutuhkan energi atau memerlukan energi. Sedangkan energi itu berasal dari makanan. Tentunya makanan yang bergizi dan juga harus bersih makanannya. Jadi aktivitas itu atau kegiatan kita sehari-hari, misalnya kakak belajar, kakak bermain, itu membutuhkan energi. Nah, energi ini didapatkan dari makanan yang kita makan. Tentunya makanannya itu harus bergizi, sehat, dan juga bersih. Selanjutnya kita ke halaman 58. Di halaman ini kakak sedang menasehati Lana mengenai aturan makan. Lana mendengarkan nasihat kakaknya dengan baik. Apa sih aturan makan yang baik itu? Nah, di sini dijelaskan ada 4 di halaman 58. Yang pertama, makan pada waktu yang sama secara teratur. Jadi jam makannya itu sama setiap harinya. Misalnya sarapan jam 7. Setiap hari itu kakak sarapannya jam 7 secara teratur. Terus yang kedua, kunyah makanan dengan baik dan secara perlahan. Jadi mengunyahnya dengan baik dan secara perlahan, jadi tidak terburu-buru. Yang ketiga, jangan makan terlalu kenyang, karena kalau kekenyangan itu tidak baik ya kakak-kakak. Jadi makan sewajarnya saja, jangan sampai terlalu kenyang. Yang keempat, jangan makan makanan yang tidak tertutup, karena bisa jadi makanannya sudah dihinggapi oleh kuman penyakit. Misalnya makanan yang dibiarkan begitu saja, tidak tertutup, lalu kita makan begitu saja, tidak dilihat terlebih dahulu. Nah, itulah keempat aturan saat makan yang baik. Kakak terapkan di rumah ya, ataupun di mana saja ketika kakak ingin makan atau sedang makan.
Selanjutnya kita ke halaman 59. Di halaman ini kita akan belajar tarian daerah. Nah, Indonesia itu memiliki berbagai macam tarian daerah. Tapi di sini kita akan belajar hanya 6 tarian daerah. Kita mengenal tarian daerah, 6 tarian. Yang pertama ada tari lilin, berasal dari Sumatera Barat. Jadi tari lilin ini menggunakan lilin, tentunya sesuai dengan namanya. Yang kedua ada tari pendet, berasal dari Bali. Yang ketiga ada tari merak. Nah, tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya yang keempat, tari lenso yang berasal dari Manado. Yang kelima, tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir, tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini tuh merupakan tarian-tarian daerah yang berasal dari berbagai daerah tentunya ya. Kakak perhatikan dan dilihat masing-masing tariannya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke halaman 60. Di halaman 60 ini ada bacaan. Ibu yang akan bacakan, kakak simak baik-baik ya. Adik lahir setelah kita. Belum banyak yang adik tahu. Adik sering meminta makanan dari kakak. Kakak sebaiknya mau berbagi dengan adik. Adik makan sambil berbicara. Kakak menasehati adik. Adik tidak boleh makan sambil berbicara. Kakak menasehati dengan cara yang baik. Ya, jadi antara kakak dan adik itu harus hidup rukun. Kakak menasehati adik harus dengan cara yang baik. Dan kakak dan adik harus saling berbagi. Begitu ya kakak-kakak. Jadi kalau kakak mempunyai adik, kakak harus saling berbagi. Dan jika mau menasehati harus dengan cara yang baik. Kita lanjutkan ke halaman 61. Di halaman 61 ini kita akan belajar pengurangan. Kakak-kakak udah tahu belum pengurangan itu apa? Pengurangan itu adalah suatu proses pengambilan. Contohnya di sini ada kok. Ada 6 kok, diambil 2 kok. Berarti sisanya 4. Jadi ada 6 kok, terus diambil 4. Diambil 2. Lalu sisanya ada 4. Selanjutnya di bawahnya kakak isi ya. Ada berapa ini? Ada 4 keping CD. Berarti kakak tulis 4. Lalu diambil berapa keping CD? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 4 diambil 3, sisanya 1. Lalu yang bawahnya ada kardus. Kotak kardus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak kardus. Lalu diambil berapa ya? Diambil 1, 2, 3, 4, 5. Kakak tulis 5
7 diambil 5, sisanya 2. Nah, ini tuh merupakan pengurangan. Jadi jumlah dikurangi, hasilnya berapa? Selanjutnya di halaman 62. Kakak-kakak isi ya yang kosong, kotak kosongnya diisi. Tadi kan sudah Ibu kasih contohnya. Sudah, kalau sudah kita lanjutkan ya. Yang bawahnya ada sebuah soal. Kakak mempunyai 6 buah permen. Kakak memberi adik 3 buah permen. Banyak permen kakak sekarang, ada 3 buah permen. Jadi tadinya permen kakak itu ada 6. Lalu permennya diberi atau dikasih ke adik 3. Berarti permen yang dimiliki kakak sekarang ada 3. Jadi 6 dikurang 3, hasilnya 3. Ketika kita ingin menunjukkan pengambilan, kita menggunakan tanda kurang. Tanda pengurangannya itu seperti ini. Seperti ini ya kakak-kakak, ini merupakan tanda kurang atau pengurangan. Selanjutnya kita ke halaman 63. Di sini juga ada soal nih contohnya tentang pengurangan juga. Di toko alat musik ada 8 gitar. Kemarin terjual 4 gitar. Berapa gitar yang tersisa untuk dijual? Berarti tadinya ada 8 gitar. Lalu 4 gitar sudah terjual. Berarti kita coret 4. Berhitung 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya tinggal 4 juga. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Lalu nomor 1, nomor 2 kakak isi sendiri ya. Yang titik-titiknya, yang kotak ada titik-titiknya kakak isi. Jangan lupa untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, kita ke halaman 66. Di halaman ini kita akan bernyanyi. Ada lagu yang berjudul Gelang si Paku Gelang. Ini merupakan lagu daerah berasal dari Sumatera Barat. Siapa di sini yang tahu lagu Gelang si Paku Gelang? Kita nyanyi sama-sama ya, tapi sebelum itu Ibu juga akan berikan atau kita akan gerakan sambil bernyanyi. Kakak lihat di halaman 66 dan 67. Di sana ada gerakannya untuk lagu Gelang si Paku Gelang. Kakak perhatikan ya, ada 4 gerakan. Kita nyanyi sambil menggerakkan tariannya ya bersama-sama.
Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kakak-kakak. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Tentang aturan makan, tentang makanan sehat untuk beraktivitas. Kita juga belajar beberapa tarian daerah atau mengenal beberapa tarian daerah. Terus kita juga belajar tentang pengurangan dan belajar tentang gerakan dan lagu Gelang Si Paku Gelang. Nah, jangan lupa kakak-kakak terus semangat ya belajarnya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.